Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudal linnas wal bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau dalam tausiah Ramadan kemarin kita berbicara tentang Al-Baqarah 183 mengenai perintah Allah untuk melaksanakan puasa berhubungan dengan hakikat keimanan. Maka pada hari ini kita akan membahas Al-Baqarah 183 yang mana menitik beratkan tentang hikmah dari puasa, yaitu pada ungkapan la'allakum tattaqun, yang mana artinya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa kepada umat Islam, yaitu untuk melahirkan ketakwaan pada diri orang-orang yang berpuasa. Artinya, setiap orang yang berpuasa harus selalu memperhatikan aspek ini dari ibadah puasanya. Karena puasa yang sempurna adalah puasa yang bisa melahirkan ketakwaan. Dalam kitab At-Taisir fi Usul At-Tafsir dari Syekh Atha bin Khalil, beliau menjelaskan bahwa hakikat takwa itu adalah 3 perkara, yaitu yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah dan Rasul-Nya, dan menyiapkan diri untuk hari akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, wal amali bil tanzil, mengamalkan Al-Quran, wal isti'adadi liyaumil rahil, dan bersiap untuk hari akhirat. Takut kepada Allah adalah takut kepada siksanya, takut kepada murkanya. Kenapa Allah bisa murka? Karena ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita tidak mau mengerjakannya. Di lain sisi, ketika Allah melarang kita terhadap sesuatu, kita malah melaksanakannya. Nah, kalau kita menyadari sudah pasti Allah akan murka apabila kita bersikap seperti itu, maka akan keluarlah sikap takut. Takut akan azab Allah dan sisa Allah. Apakah langsung ditimpakan kepada kita di dunia ini, atau nanti akan disiksa oleh Allah di neraka pada kehidupan di akhirat. Itu adalah bentuk ketakwaan yang sesungguhnya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, sesudah takut, tentu kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Dan itu telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dan selanjutnya, bentuk ketakwaan ketiga adalah mempersiapkan diri untuk hari akhirat, menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pertanggungjawaban itulah ditentukannya bagaimana kehidupan akhirat kita. Kalau kita memahami ini, tentu kita akan berhati-hati dalam berbuat dan memaksimalkan segala kemampuan kita di kehidupan di muka bumi ini untuk kebaikan kehidupan akhirat kita nanti. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketakwaan seperti yang digambarkan dalam definisi yang saya sebutkan tentunya bukanlah ketakwaan yang bersifat parsial, melainkan ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan ketakwaan yang bersifat temporal, yang mana hanya ada di bulan Ramadan, melainkan ketakwaan yang bersifat kontinu di setiap waktu, yaitu ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW ketika beliau berwasiat kepada Abu Zal Al-Ghifari. Apa sabda beliau? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ketakwaan seperti ini meniscayakan kita untuk terikat pada syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, dengan adanya bulan Ramadan di mana kita berpuasa di dalamnya, melatih diri taat hanya karena Allah semata, maka kita berharap moga-moga saum yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini mewujudkan ketakwaan yang hakiki sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Fattabiru ya ulil albab la'allakum tuhibbun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha